Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasuna, CGP Angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri 008 Tembilahan Hulu, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif pada tanggal 17 Oktober 2023. Saya telah melakukan kegiatan berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif dengan rekan sejawat. Hal-hal yang saya lakukan adalah menyiapkan materi, menyiapkan peralatan, mengundang rekan sejawat, dan melaksanakan kegiatan. Selamat menyaksikan video berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Kebanggaan Sekolah Dasar Negeri 008 Tembilahan Hulu. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi yang kami laksanakan pada hari ini. Pertama-tama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat bertangkai salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan kami untuk mengumpulkan Bapak Ibu di sini adalah ingin berbagi sedikit ilmu seputar budaya positif. Sebagai pelaksanaan tugas dari program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang sedang kami ikuti pada saat ini. Berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif adalah titel atau judul dari pembahasan kita di siang hari ini. Tujuannya kami ingin Bapak Ibu Guru memahami konsep budaya positif dan mampu menerapkannya di lingkungan kelas atau sekolah kita. Setidaknya ada sekitar 7 poin yang terkait perubahan budaya positif ini. Kita awali dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita ingin bermain-main dulu. Ini ilusi atau otentik menurut Bapak Ibu? Pertama, guru mengontrol murid. Apakah itu hayalan saja atau kenyataan?
kenyataan. Baiklah, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah itu ilusi atau otentik? Kira-kira saja nggak perlu dibenarkan atau disalahkan, jawab dengan hati aja. Oke. Selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah, maksudnya terhadap anak didik. Ketika kita mengkritik siswa kita, membuat siswa kita merasa bersalah, itu maksud kita adalah menguatkan karakter. Ilusi atau otentik? Masih ilusi. Baiklah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi atau otentik? Otentik. Baiklah, tidak masalah. Semua jawaban benar menurut persepsi kita masing-masing. Kita lanjut. Ini adalah teori stimulus respon yang akan kita geser menjadi teori kontrol. Pada teori stimulus respon, katanya kebutuhan sama. Tetapi teori kontrol menantangnya. Kata teori kontrol kebutuhan berbeda. Menurut pendapat Ibu, benarkah salah teori kontrol? Kebutuhan sama, kebutuhan beda. Mana yang betul? Kebutuhan berbeda. Baiklah, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksudnya terhadap suatu permasalahan, apakah semua orang berpandangan sama terhadap suatu permasalahan, ataukah semua orang memiliki persepsi yang berbeda terhadap permasalahan? Berbeda. Oke. Mengubah orang agar berpandangan sama, atau setiap orang memiliki gambaran yang berbeda? Oke, perilaku buruk kesalahan, atau semua perilaku punya tujuan? Kira-kira yang mana? Perilaku buruk kesalahan. Semua perilaku ada tujuan. Walaupun perilaku itu buruk, ada tujuan. Yang mana benar? Oke, lanjut. Masih ada. Orang lain bisa mengontrol saya. Kata teori kontrol, saya yang kontrol diri saya sendiri. Yang mana?
gagal. Ini maksudnya ketika kita gagal membujuk anak-anak, kita melakukan pemaksaan terhadap diri anak. Apakah itu baik atau kolaborasi yang baik? Oke. Model berpikir kalah menang itu milik stimulus respon. Model berpikir menang-menang menurut teori kontrol. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih menang-menang atau pilih kalah menang? Oke, baiklah. Setelah menyelesaikan teori stimulus respon yang bergeser menjadi teori kontrol, saya menyimpulkan dalam pemikiran Bapak Ibu sudah bertumbuh perubahan persepsi, sudah muncul perubahan paradigma terhadap anak kita. Saat ini Ibu belum terbaca maksud saya, tapi kita lanjut dulu ke yang kedua, disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu artinya belajar atau murid atau pengikut yang harus paham alasan mengikuti sehingga terbangun motivasi intrinsik. Disiplin positif adalah kemampuan mengontrol diri untuk melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, ada dua yang bertanda merah. Disiplin yang kuat, motivasi intrinsik, itu yang akan kita kupas selanjutnya. Kita lihat dulu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 tingkatan. Tingkat terendah, orang, manusia berbuat itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Misalnya anak-anak kita di kelas nih, dia pakai baju seragam dengan alasan takut dihukum. Dia bawa apa yang kita suruh dengan alasan kalau tertinggal takut dihukum. Ini adalah tingkat motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Karena alasan dia melakukan suatu perbuatan hanya untuk menghindari hukuman. Nah, sedangkan tingkatan motivasi yang kedua, tingkatnya lebih tinggi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi siswa kita itu berbuat
karena ingin mendapatkan hadiah dari kita. Hadiahnya mungkin nilai yang tinggi atau permen sepenggal. Nah, tetapi ketika siswa kita melakukan perbuatan hanya dengan dua alasan ini, baik itu alasan untuk menghindari hukuman ataupun alasan untuk mendapatkan penghargaan, motivasi yang muncul dalam diri anak kita masih motivasi eksternal. Motivasi yang tumbuhnya dirangsang oleh hal-hal yang ada di luar diri siswa, yaitu kita guru. Nah, tingkat tertinggi dari motivasi perilaku manusia itu adalah manusia berbuah atau siswa berbuah karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah tingkat yang paling mantap. Ini adalah motivasi yang tumbuh secara internal dalam diri anak kita. Sebagai guru, alangkah bahagianya kita jika berhasil menempatkan siswa kita memiliki motivasi internal. Benar nggak? Coba Bapak Ibu bayangkan ketika siswa kita berperilaku karena motivasi internal yang ada dalam dirinya. Jumpa kita lagi anak mendidik. Tidak akan kita jumpa. Jumpa kita anak yang tidak membawa peralatan ketika kita suruh. Tidak akan kita jumpai lagi. Karena mereka menyadari dari dalam dirinya sendiri, memiliki motivasi sendiri dari dalam dirinya untuk melakukan suatu perbuatan. Tentu kita bertanya bagaimana caranya supaya motivasi internal bisa tumbuh dalam diri siswa. Berikut ilmu. Kita lihat dulu tadi hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu membentuk identitas gagal. Karena siswa kita atau murid kita yang menerima hukuman, dia akan merasa tersakiti jiwanya. Dia akan merasa tidak nyaman. Dia akan merasa mendapat paksaan. Lama-lama dia murka. Dia benci pada kita. Guru yang memarahi saya seumur hidup anakku ini. Pasti. Ya kan? Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain tadi, itu sebenarnya kan sudah saya sebut kurang tepat. Kenapa? Karena penghargaan itu sesungguhnya adalah hukuman. Kenapa penghargaan itu hukuman? Nah, untuk jangka pendek, untuk kegiatan yang pendek,
misalnya lomba 17-an, menang, kasih hadiah, itu bagus, tak ada masalah. Tujuannya untuk kesenangan. Nah, tetapi ketika hadiah tadi kita berikan terus-menerus dalam jangka panjang, misalnya pada setiap ujian semester kita bagi hadiah, itu dampaknya kurang sehat untuk anak didik kita. Karena anak akan merasa ketergantungan dengan hadiah. Dia kalau tak dapat hadiah, gimana perasaannya? Pokoknya asal ujian, kalau juara harus dapat hadiah. Jadi Bapak Ibu, pilihan sekolah kita sudah tepat. Kita tidak memberikan hadiah berupa buku kepada anak kita ketika pembagian rapor di akhir semester. Itu ternyata sudah tepat, sudah sesuai dengan ilmunya. Nah, yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Nah, jika melakukan penghargaan, jika melakukan sesuatu, anak hanya berharap untuk mendapatkan penghargaan. Artinya kalau dia tidak dapat, dia kecewa. Dalam hal ini penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Jadi anak yang selalu mendapat penghargaan di kelas, selalu juara 1 di kelas, biasanya karakter anaknya egois. Benar enggak? Tidak mau berbagi. Benar enggak? Ada sombongnya. Benar enggak? Sifat-sifat ini merusak hubungan sosial anak itu dengan teman-temannya. Nah, itu makanya penghargaan itu sesungguhnya hukuman. Kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas anak. Karena anak yang pintar itu dia dah tahu, dia dah hebat. Di kelas dia tuh dia paling hebat. Pokoknya apapun yang dia buat, pasti dia paling hebat. Dan tahu dia. Akibatnya dia tidak belajar bersungguh-sungguh, tidak melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya yang terjadi penurunan kualitas dan mematikan kreativitas. Ya. Yang terakhir, penghargaan itu membuku. Ketika penghargaan tidak berhasil diraih oleh si bintang kelas, jiwanya terpukul. Selama ini dia dapat penghargaan, kok semester ini tidak? Nah, kenyataan inilah Bapak Ibu yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang benar-benar kenyataan yang membuat saya dan Pak Supriyadi merinding mengikuti kegiatan CGP ini. Ternyata ada banyak kesalahan yang sudah kita buat terhadap anak didik kita. Contoh satu kasus ini saja. Kita dengan bangga memberikan penghargaan kepada anak didik kita.
pada dasarnya penghargaan itu adalah hukuman. Wujudnya penghargaan, tapi ruhnya hukuman. Selanjutnya, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dibutuhkan disiplin positif. Nah, yang kelima adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia ini mau kecilkah dia, bayikah dia, tuakah dia, dia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Benar enggak? Kita butuh mencari makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, dan butuh pasangan. Ya, paham dia. Karena itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini perlu menjalin koneksi dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah itu suami, keluarga, sahabat, kawan akrab, dan sebagainya. Kemudian kita juga butuh penguasaan atau pengakuan. Jadi kalau ada di antara kita yang gaya-gayanya sok pemimpin, memang itu kebutuhan hidup. Dalam diri setiap manusia ada, cuman kadarnya berbeda, ya kan? Jadi kalau ada terlihat ingin ambisius, ingin menjadi pemimpin, nggak masalah. Memang kebutuhan dasar hidup manusia seperti itu. Kita memang butuh pengakuan oleh orang lain bahwasannya ini loh, ada loh, eksistensi diri kita itu ada. Memang itu kita butuhkan. Sekecil apapun, selemah apapun kemampuan kita tetap butuh. Nah, selanjutnya kebebasan. Pasti kita perlu merasa bebas, tidak tertekan untuk melakukan apa-apa. Bebas dan kesenangan. Kita butuh bersenang-senang, kan? Itu saja. Kemudian selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ini menarik dan menyentuh sekali kepada kegiatan kita sehari-hari sebagai pendidik. Posisi kontrol restitusi kita sebagai guru ini sebenarnya ada 5. Kita lihat satu persatu, kira-kira posisi diri kita di mana. Jadi kalau saya ada di sini, penghukum. Kalau sudah memainkan peran sebagai penghukum, ada suara tinggi, mata melotot,
jari menunjuk bahkan menghati. Nah, itu posisinya kita sebagai penghukum, tapi dampaknya terhadap anak, murid akan marah dan mendendam kepada kita. Atau kadang-kadang murid bersifat agresif. Makanya banyak kita mendengar berita murid memanah gurunya, murid melukai gurunya. Mungkin guru itu menempatkan diri sebagai posisi penghukum. Posisi yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini saya juga lihat ini. Nada suaranya memelas, halus, sedih, restu. Kamu Nina, sianlah ibu, penatlah ibu menasehatkan. Kapanlah berubah-ubah? Ya bukan, nah, itu ciri khas kita ya bukan. Nah, ternyata ketika kita melakukan hal itu kepada murid, murid merasa bersalah dan merasa menjadi orang yang gagal karena dia tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dalam hal ini membahagiakan gurunya. Nah, selanjutnya ada juga guru yang menempatkan diri sebagai teman. Ada suaranya ramah, akrab, bercanda. Kamu lagi yang buat masalah, tak sudah. Oke, sehari ini nih. Kenapa tadi berkelahi di depan tuh? Sudah tak apa-apa tuh, besok jangan lagi ya. Nah, ketika kita menempatkan diri pada posisi seperti ini, murid memang merasa senang dan akrab dengan guru, tetapi akan muncul pula rasa ketergantungan dia dengan guru. Ketika suatu hari si murid melakukan kesalahan, dia pasti cari enak tuh guru itu. Dengan guru itu aja urusan, dia tak mau. Kita dibelanya, disayangnya, dampaknya juga kurang baik. Dan selanjutnya ada juga kita ini menempatkan diri sebagai pemantau. Nada suara datar, formal, sok-sok wibawa. Nah, dalam hal ini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Contohnya, kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan apa? Sudah tahu apa hukumannya? Tahu. Kira-kira begitulah dramatisasinya ketika kita menempatkan diri sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi impian semua yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Alangkah bahagianya kita jika kita bisa menempatkan diri kita
pada posisi yang ini, yaitu nada suara kita tulus, tidak kaku. Nah, dalam hal ini kita mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya. Nah, posisi guru sebagai manajer ini secara lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Nanti setelah ini dalam konteks segitiga restitusi nanti. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa, dan agama. Nah, ini bercerita tentang keyakinan kelas. Nah, kita dianjurkan di kelas itu membuat kesepakatan kelas yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Caranya ada di slide berikutnya. Kita sudah pendapat dulu dengan siswa kita. Nanti kita tanya anak-anak di kelas kita ini, kita pinginnya seperti apa? Kita pinginnya ngantar sudah tepat waktu, Bu. Hadir tepat waktu, Bu. Belajar ada main-mainnya, Bu. Ya, gitu kata anak. Semuanya tuh kita catat. Nah, setelah semua catatan dimasukkan, kita susun keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif, lalu kita tinjau kembali bersama dan kita tempel di dinding. Di kelasnya sudah ada contohnya. Jika Bapak Ibu berkenan ingin melihat, dipersilakan. Selanjutnya, segitiga restitusi ini hubungannya dengan manajer tadi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Posisi kontrol sebagai manajer dapat dijalankan dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dia segitiga restitusinya, mungkin agak kabur, tapi saya coba jelaskan. Segitiga restitusi itu 3 langkah. Yang pertama, ketika anak kita bermasalah, jadi cara kita mengatasi masalah anak kita yang melanggar kedisiplinan atau keyakinan atau nilai-nilai universal tadi, kita menstabilkan dulu identitas. Misalnya ada anak kita berkasus nih, berkelahi, kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara tidak apa-apa berbuat kesalahan, itu juga manusia biasa, sering melakukan kesalahan, tak apa-apa tuh. Cuman sekarang kita masuk ke langkah
Kedua ya ibu-ibu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah tuh kita tanya ke anak, kira-kira kalau kamu tidak membalas tadi, adakah yang terbaik? Apa kira-kira perbuatan terbaik yang kamu lakukan kalau kamu tidak membalas? Atau kita sebaliknya, kita buat kalimat begini, kamu sudah melakukan perbuatan yang baik dengan tidak membalas tinjuan temanmu tadi. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu divalidasi, terakhir kita tanyakan keyakinan kelas, keyakinan yang dilanggar. Jadi kesalahan yang dibuat tadi melanggar keyakinan yang mana? Kita kan tadi sebelumnya ada buat keyakinan kelas kan ceritanya. Jadi ya Bu, saya tidak menganggap teman sekelas sebagai saudara Bu, saya sudah kelahi Bu, anak itu misalnya. Nah, ketika anak menjawab seperti itu, kita balas, kamu kan sudah tahu keyakinan mana yang dilanggar, seharusnya kamu bagaimana? Tentu dia akan jawab bla 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 bla. Nah, sekarang untuk memperbaiki keadaan yang sudah terjadi ini harusnya kamu bagaimana? Anak jawab, minta maaf Bu, kedepannya tidak mengulangi lagi Bu. Dengan cara seperti itu, kita sudah menempatkan diri kita sebagai manajer dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi ini. Bagus kan hasilnya? Anak tidak akan mendendam, anak tidak akan marah dengan kita, kita pun akan merasa senang, bahagia, tidak terbebani. Jujur ibu, ketika ibu-ibu memarahi anak di kelas, bawa pulang beban dari rumah. Jujur dari hati Nur Aini, jawab, pasti bawa beban. Siangnya marah-marah di kelas sampai urat biru kelihatan di leher. Balik ke rumah pasti jadi pikiran. Ya kan? Tak ada gunanya kan? Nah, coba kalau kita terapkan bersama-sama seperti ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang menjadi hasil diskusi visi dan prakarsa perubahan kita kemarin, kita sudah membuat kesepakatan anak-anak salaman tiap pagi. Sudah kita laksanakan kan? Nah, bawa pembelet belum 100%, dengan apa-apa masih berjalan. Antre ketika ngantar tugas, jadi jangan kasih lagi anak keliling. Anak ngantar tugas antre. Nah, itu yang perlu kita terapkan dulu sebagai bentuk budaya positif di sekolah kita. Nanti ke depannya kalau kita bersepakat bisa kita tambah dengan hal-hal yang lain. Oke, selanjutnya sudah selesai. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik.
Semoga menjadi pahala bagi Bapak Ibu dan menjadi ibadah pula bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah praktik segitiga restitusi yang saya lakukan. Kasus 1, anak berbaring di atas meja guru. Kemarin bukan benar, bahkan ibu juga pernah lihat ini berbaring di atas meja guru. Benar? Mengapa dilakukan? Mengapa ngantuk? Tidak tidur. Ini berbaring di atas meja itu karena mengantuk dan tidak tidur siang. Tapi Jibril berbaringnya di saat jam beraja ketika dipanggil ke kantor. Kira-kira itu perbuatannya sudah benar apa belum? Belum benar. Jibril mengakui bahwa Jibril telah melakukan perbuatan yang kurang tepat dengan berbaring di meja itu pada saat itu ke kantor karena dipanggil. Oke, baiklah. Kira-kira keyakinan mana atau perbuatan apa yang dilakukan? Tidak dilakukan. Lalu untuk kedepannya apa yang harusnya dilakukan? Tidak berbalik di atas meja. Nah, lagi dibuat ya nak. Jadi berbalik di atas meja. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Al-Haytami dari kelas 4A. Saya sedang berdiskusi sama ibu guru karena saya sudah menyelesaikan permasalahan yang kami perbuatan atas tidak sopan santunnya. Saya berbareng di atas meja ibu guru. Saya berjanji pada diri saya sendiri tidak berdiri di atas meja guru lagi. Kasus kedua, menyembunyikan buku teman. Ini siapa namanya? Ibu mendengar berita, mendapat laporan, katanya Zio menyuruhkan buku temannya. Benar nggak? Kenapa Zio lakukan? Apa? Tujuan lain? Tidak ada, hanya iseng saja. Kira-kira perbuatan iseng itu benar?
Keyakinan mana atau nilai mana yang sudah hilang? Kira-kira kayak kita punya kesepakatan kelas bahwasanya kita teman satu kelas ini kita bersaudara. Boleh tidak kita ngumpulkan buku saudara kita? Tidak, Pak. Baik. Sekarang menurut Dio, apa yang harus Dio lakukan kepada teman yang bukunya sudah Dio gunakan? Terus selanjutnya apalagi yang harus Dio lakukan? Tidak akan mengumpulkan buku temannya pada diri sendiri ya. Oke ya. Selanjutnya saya melakukan rancangan tindakan aksi nyata. Dilatar belakangi oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan yang harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan setiap warganya, khususnya murid, untuk melakukan budaya atau kebiasaan positif. Pembiasaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan sadar oleh setiap warga sekolah akan menjadi budaya yang mengakar kuat. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif yang akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah akan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya positif melalui kesepakatan kelas atau sekolah, menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran intra dan ekstrakurikuler. Tolak ukur yang ditetapkan bahwa budaya positif dinyatakan berhasil jika menyambut murid di pagi hari dengan bersalaman dilakukan setiap hari oleh guru piket. 80% siswa pada setiap kelas membawa tumbler dan 80% siswa pada setiap kelas terbiasa antre saat mengantar tugas. Dukungan yang dibutuhkan adalah kerjasama seluruh warga sekolah, baik guru, karyawan, dan murid maupun komite sekolah atau orang tua murid. Berikut adalah dokumentasi selama kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Hentawati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang ada di sekolah SD 00890 bahwa menurut saya setelah sekolah kita mulai kembali menerapkan budaya positif, membawa tumbler, sampah menjadi berkurang.
kesehatan murid lebih terjamin. Murid menjadi lebih tertib dan akrab dengan bersalaman dan antri saat mengantar tugas. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wiranti, kelas 4A. Saya merasa senang bersalaman dengan ibu guru setiap sampai ke sekolah. Saya merasa beruntung membawa tambalan setiap hari karena uang jajan lebih hemat, dan saya merasa lebih disiplin dengan antri saat mengantar tugas, tidak saling berebutan lagi. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah menjalin kolaborasi yang lebih baik lagi kepada sesama guru dan seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Saya juga akan melakukan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan penerapan budaya positif secara terus-menerus. Terima kasih telah berkenan menyaksikan video saya.